Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020 dengan Lause Risan dan Lause Mariana. Hai Lause Mariana. Hai Lause Risan. Ya, Lause di sini senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu online. Sebelum Lause lupa, Lause mau ingatkan anak-anak kalau hari ini adalah hari Papa loh. Jadi kalau ketemu Papa, papanya dipeluk, dicium, bilang I love you Papa. Ya, jangan lupa ya. Sekarang kalian udah siap belum mau ibadah? Udah duduk dengan rapi belum? Udah bawa Alkitab belum? Dan yang terpenting adalah kalian harus mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang Lause mau ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur, berterima kasih, dan minta pimpinan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami pada hari ini datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini, berkati ibadah kami Tuhan, biar ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lause, tema sekolah minggu kita hari ini apa ya? Oh, anak-anak, tema sekolah minggu kita adalah In God I Trust. Oh, In God I Trust. Artinya apa, Lause? Kepercayaanku di dalam Tuhan. Maksudnya adalah kita semuanya, Lause dan anak-anak semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita, akan memimpin jalan hidup setiap kita dan membentuk kita menjadi semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita nyanyi bersama yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam
hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin Roh Kudus, pasti hidup kita menghasilkan buah. Tapi bukan jeruk ya, bukan apel. Buahnya apa ya? Kita teh lause risan. Apa buahnya lause? Oh, buahnya itu adalah buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu ada 9. Kita menghafal bersama ya, pakai gerakan tangan anak-anak. Ikutin lause di rumah ya, semuanya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi supaya semuanya ingat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita masuk dalam pujiannya yo, buah Roh Kudus. Semuanya pakai gerakan tangan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, sekarang kalian semuanya boleh duduk kembali karena sebentar lagi kita semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Lause mau ngajak kalian semuanya untuk menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sudah lama nih tidak ketemu. Sejak di rumah saja, Lause Aban berat badannya naik setengah kilo. Lumayan kan? Lause yakin kalian semua juga sehat. Sudah pada selesai ulangan dan sekarang sudah pada liburan. Dan Lause yakin kalian setiap minggu selalu ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan nantinya. Dan firman Tuhan yang kami dengar dapat berguna dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu nggak kalau Lause Aban sekolahnya sampai S2? Lause pinter loh. Pertanyaan apapun juga Lause pasti bisa jawab. Lause ada minta Koko Cici kalian untuk kasih pertanyaan ke Lause. Berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari Koko DJ. Kepiting kalau dipotong namanya apa? Jawabannya apa ya? Ini pertanyaan kedua dari Cici Belsin. Mobil tangki Pertamina, kalau bensinnya habis, ngambil sendiri dari tangkinya atau ke pom bensin? Aduh, ternyata tambah sulit. Dan ini pertanyaan ketiga dari Koko Brian. Di luar angkasa, pena tinta, pena ballpoint tidak dapat digunakan. Maka setelah menghabiskan jutaan dolar, para ilmuwan berhasil menemukan pena ini. Bisa menulis dari berbagai sudut dalam suhu apapun tanpa gravitasi. Pertanyaannya, jika pena tidak bisa digunakan di luar angkasa, mengapa astronot tidak mencoba memakai pensil? Kan lebih hemat waktu, lebih hemat uang. Ntar dulu, kenapa Koko Brian sudah kasih jawaban? Itu dia jawabannya. Kenapa tidak pakai pensil saja? Ternyata pertanyaannya sulit juga. Masa sampai bingung jawabannya apa? Nih ya, kita semua memiliki pertanyaan dalam hidup ini. Menurut kalian, siapa yang tahu jawaban atas semua pertanyaan kita? Betul, hanya Tuhan yang tahu semua jawaban. Anak-anak, untuk tahu jawaban atas pertanyaan yang dua tadi, yang di atas, Lause akan kasih tahu jawabannya. Belum sekarang. Makanya itu jawabannya belum nongol di bawah ini. Jawabannya kapan? Nanti di akhir ibadah kita. Jadi Lause harap semua ikut ibadah sampai selesai ya. Tema kita pada hari ini adalah I will trust God's Spirit inside me. Aku mempercayai Roh Allah ada di dalamku. Pertanyaannya adalah, apakah benar kita mempercayai Roh Allah yang ada di dalam kita? Nih, kalian tahu siapa ini? Dan apa kekuatannya? Ini adalah Green Lantern. Dan kekuatannya berasal dari cincin.
ketika dia memiliki cincinnya, ini cincin, maka dia mempunyai kekuatan dan keberanian. Ingat, kekuatannya berasal dari cincin. Kalau ini, siapa? Tentu semua sudah tahu. Tuh, anak-anak yang cewek sudah pada senyum. Dan mungkin ada yang langsung teriak, Elsa! Betul, namanya Elsa. Dari film apa? Dari film Frozen. Dia punya kekuatan? Tentu saja ada. Kekuatannya adalah bisa menciptakan es. Tapi kekuatannya sangat berbahaya. Karena dia pernah tanpa sengaja mencelakai adiknya yang bernama Anna. Bahaya tidak? Tentu saja bahaya kalau tidak hati-hati. Kalau ini, tahu nggak? Ada yang kenal? Betul, ini adalah Steve Rogers, si Kapten Amerika ketika dia kurus. Nih, badan Lause sepertinya lebih besar dibanding dengan si Steve Rogers. Kan tadi Lause naik 0,5 kilo. Malah sepertinya Lause Aban lebih cocok jadi Kapten Amerika. Nih kan, gede kan badannya? Sudah ganteng, badan besar lagi Lause Aban. Boleh dong. Ada yang suka dengan Steve Rogers ketika kurus? Tentu saja nggak ada. Ini Steve Rogers ketika sudah jadi Kapten Amerika. Lebih keren kan? Keren. Kok bisa dari kurus menjadi besar? Tentu saja dia disuntik obat untuk menjadi besar badannya. Nah, anak-anak tahu, semua pahlawan-pahlawan yang tadi Lause sebutin memiliki kekuatan. Ketika apa? Ketika memakai cincin, ketika disuntik obat. Jadi semuanya tidak asli kekuatannya. Lause Aban juga memiliki kekuatan loh. Percaya tidak? Kalian tahu kekuatan Lause Aban apa? Lause punya kekuatan dan keberanian yang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan Lause. Tapi, apakah Lause pernah takut? Lause pernah takut. Tapi ketika Lause takut, Lause berdoa kepada Tuhan. Seperti sekarang ini, ketika Lause harus bercerita di depan kamera dan direkam, Lause takut. Takut sekali. Lause gugup, gentar, dan takut salah. Semalam, ketika Lause sedang mempersiapkan untuk cerita hari ini, Lause benar-benar takut dan bingung. Lause takut sekali. Tapi Lause berdoa, minta Tuhan tolong. Dan setelah itu, Lause bisa dengan tenang mempersiapkan cerita Lause. Dalam Alkitab, ada juga satu tokoh yang sangat berani. Bahkan dia pernah berjalan di atas air bersama Tuhan. Kalian tahu siapa dia? Betul, namanya Petrus. Tapi Petrus yang pemberani ini ternyata dia juga takut dan pernah menangis. Begini ceritanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Anak-anak buka Alkitabnya semuanya dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Dan Lause akan bacakan untuk kalian. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya,
engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anak, apa yang dikatakan dalam bagian Alkitab tadi? Ada 3 orang berbeda yang mengenal Petrus, yang pernah melihat Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kita baca bersama-sama di Alkitab, dijelaskan bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sampai ayam berkokok. Apa yang dilakukan oleh Petrus akhirnya? Dia pergi dan menangis. Anak-anak tahu kenapa Petrus menangis? Karena dia merasa bersalah. Sudah tidak mengakui Tuhan Yesus, padahal Petrus mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan Petrus juga takut kalau dia bilang mengenal Tuhan Yesus, Petrus juga akan dihukum. Dalam hidup kita, hidup Lause, hidup kalian semua, seringkali kita berbohong karena kita tidak mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Padahal anak-anak harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Karena Petrus tahu dia bersalah, maka dia menyesal, menangis, dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, setelah kita tahu kita salah, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, selanjutnya apa? Mengulangi kembali kesalahan itu atau apa? Mari kita lanjutkan cerita kita tentang Petrus tadi, dan kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Lalu saya akan bacakan untuk kalian. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berikutnya kita lihat di ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21.
khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." 19. "Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Terakhir, kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Anak-anak, Petrus yang sebelumnya penakut menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, akhirnya dia pergi, dia menangis, dia minta ampun. Ketika Roh Kudus turun ke atas dia, dia takut nggak? Dia tidak takut. Apapun juga dia tidak takut, karena dia tahu ada Roh Allah yang diam di dalam dirinya. Di Alkitab kita baca bahwa Petrus yang sebelumnya penakut, sekarang dia dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Bahkan orang banyak itu mengatakan bahwa Petrus dengan teman-temannya itu mabuk. Padahal kalian tahu, di Alkitab dikatakan bahwa saat itu masih jam 9 pagi. Tidak mungkin mereka mabuk. Petrus mengatakan bahwa mereka tidak mabuk, dan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Allah kepada semua orang yang menerima Dia. Dan kalian tahu orang banyak itu berkata apa? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus ini, mereka semuanya merasa takut dan menyesal. Dan semuanya bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Petrus mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam kamu." Di ayat yang ke-41 dikatakan bahwa hari itu sebanyak 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Anak-anak sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, dan tertulis di dalam Alkitab bahwa hari itu ketika Petrus menceritakan mengenai Tuhan Yesus, 3.000 orang dibaptis. Apakah Petrus setelah bersalah, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan, lalu dia mengulangi kesalahannya lagi dengan menyangkal Tuhan Yesus kembali?
Enggak. Tapi Petrus bangkit dengan berani dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus tahu nggak kalau dia menceritakan tentang Tuhan Yesus dia akan ditangkap? Dia tahu. Tapi kenapa Petrus tidak takut ditangkap? Karena dia tahu ada Roh Allah yang diam di dalam hatinya. Dan Roh Allah itu yang memberi kekuatan kepada Petrus. Dan Petrus mau dipimpin oleh Roh Allah dan bukan roh ketakutan. Sekarang bagaimana dengan anak-anak semua? Ada yang takut ketika mati lampu. Ada yang takut ketika mau ujian. Ada yang takut ketika ditinggal orang tua di rumah. Bahkan ada yang takut katanya ada hantu, ada apa-apa. Anak-anak harus ingat, tema kita hari ini adalah aku mempercayai Roh Allah ada di dalamku. Hanya Roh Allah saja yang mampu membuat kita berani dan percaya bahwa ada Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong kita. Asal apa? Asal kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Kita akan buka ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Semuanya buka Alkitab dan kita lihat dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi kita baca ayatnya, alamatnya dan isinya. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Apa yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini? Tidak tahukah kamu? Pertanyaannya untuk anak-anak semua adalah, anak-anak tahu atau ada yang nggak tahu bahwa kita adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kita? Kita apa? Betul, kita adalah bait Allah. Kalau kita bait Allah, maka kita harus apa? Kita harus menjaga semua perkataan dan tingkah laku kita. Menjauhkan semuanya itu dari dosa. Contohnya apa? Yang sekolah mungkin masih pernah menyontek. Terus kemudian yang udah dewasa-dewasa mungkin buka video-video yang tidak baik. Itu kalian harus jauhkan semua. Karena apa? Karena kita adalah bait Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam kita. Apa artinya? Betul, ada Roh Allah yang diam di dalam kita. Contohnya begini. Kalau kita diam di dalam rumah dan ada hujan serta angin besar, apakah kita takut? Tentu tidak. Karena rumah itu melindungi kita dari semua hujan yang besar, dari semua angin yang besar. Kita tidak perlu takut. Demikian juga halnya dengan Roh Allah yang diam di dalam kita. Artinya, kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan selalu menjaga kita. Kita ulangin sekali lagi ayat hafalan kita baca alamatnya, terus kemudian kita isinya. Nanti setelah itu Losa akan tutup sebelah bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus 3 ayat
16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekarang Lause tutup sebelah ya. Semua Alkitabnya juga ditutup. Jangan Lause tutup sebelah, Alkitabnya kalian buka gitu loh. Sama aja kalian baca gitu loh. Ya. Nih, Lause tutup juga Alkitab Lause. Kita ulangin bersama-sama. Kita baca alamatnya dulu. Setelah itu kita baca isinya. 3, 2, 1. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pada bisa? Bisa kan? Mudah kan? Sekarang Lause tutup sebelahnya lagi. Hilang kan sebelahnya? Kita ulangin lagi. Alamatnya dulu, baru isinya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mudah kan? Gampang kan? Sekarang Lause tutup semuanya. 3, 2, 1, tutup! Kita baca alamat, baru kita baca isinya. 3, 2, 1. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pada bisa semuanya? Bagus, pintar. Saya juga bisa kan? Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, berikut jawaban dari pertanyaan tadi. Tapi Lause kedatangan teman-teman Lause yang akan membantu Lause untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. On your left. Di sebelah Lause ada Kapten Amerika. Di sebelah kiri Lause ada Thor. Dan di belakang sana ada siapa? Lihat. Semua anggota Avenger datang membantu Lause. Kita lihat jawabannya. Pertanyaan pertama dari Koko DJ. Kepiting kalau dipotong namanya apa? Tadi pagi ketika Lause datang ke sini untuk rekaman, Lause iseng-iseng nanya sama Lause Johan. Lause Johan, tahu nggak kalau kepiting dipotong namanya apa? Lause Johan jawabnya seperti ini. Saus padang, Lause Aban. Lause Aban ketawa. Itu kan makanan, Lause Johan. Itu bukan jawabannya. Jawabannya ketika kepiting dipotong namanya apa? Adalah kepotong. Kepiting dipotong, kepotong. Kedua, ini pertanyaan dari Cici Belsin. Mobil tangki Pertamina, kalau bensinnya habis, ngambil sendiri dari tangkinya atau ke pom bensin? Menurut diskusi Lause dengan teman-teman Avenger semua, nih yang di belakang Lause, semua kompak mengatakan seperti ini. Mobil tangki Pertamina, kalau bensinnya habis, dia ngisi ke pom bensin. Kenapa? Kalau dia ngambil dari tangkinya, dia bayarnya ke siapa? Memang supirnya, jadi kasirnya? Ya enggak dong, ya dia isi ke pom bensin. Jadi ada kayak istilah kata
tangki, ngisi tangki. Itu jawabannya, 2 pertanyaannya. Tapi percaya nggak percaya, ya, Lause Aban yang lulusan S2 belum tentu bisa menjawab pertanyaan tadi. Maka itu Lause panggil teman-teman Lause nih, tim Avenger, untuk bantu jawab pertanyaan tersebut. Siapa yang benar jawabnya? Kalau yang benar jawabnya, kasih tahu Lause Aban ya, WA Lause Aban. Yang nggak tahu nomor handphone Lause Aban, tanya sama Lause-Lausenya, minta nomor handphone Lause Aban dari Lause-Lausenya. Lause mau tahu siapa yang bisa jawab dengan benar 2 pertanyaan itu. Anak-anak, ingat bahwa hanya Tuhan yang mempunyai semua jawaban. Dan hanya Tuhan yang bisa menjaga dan melindungi kita. Ingat itu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolong kami Tuhan, seperti Petrus yang sebelumnya takut, menyangkal Engkau, menangis, bersalah kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap percaya ya Tuhan bahwa ada Roh Allah yang diam di dalam kami, dan bahwa Roh Allah itu akan memberi kekuatan dan keberanian kepada kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga dan menolong kami di dalam kondisi apapun juga. Tuhan, tolong kami juga untuk kami tetap ingat bahwa kami adalah bait Allah, dan kami harus menunjukkan bahwa kami anak-anak-Mu yang bisa membagikan kasih dan berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Kita mau jadi tanah yang subur, hati kita menjadi seperti tanah yang subur, yang tidak hanya mendengarkan tapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih, lalu kita tutup dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online di waktu dan channel yang sama. Bye-bye.